Pemirsa, KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul 50,07% suara. Namun demikian, tim Ridwan Kamil Suswono keberatan karena ditemukan dugaan kecurangan yang akan ditindaklanjuti dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara Pramono Anung Rano Karno Ciko Hakim dan Koordinator Tim Hukum Ridwan Kamil Suswono, Ramdan Alamsyah. Selamat sore Bang Ciko, Bang Ramdan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva. Selamat sore Om Ciko. Baik, saya akan ke Bang Ramdan dulu. Bang Ramdan, tadi Anda walk out saat pleno KPU. Kenapa Bang? Apakah tidak menerima secara keseluruhan hasil Pilgub Jakarta atau merupakan sikap keberatan dugaan kecurangan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU DKI Jakarta? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kami walk out bukan berarti kami tidak menghargai proses yang berjalan ya. Akan tetapi kami juga merasa tidak adanya penghargaan baik secara moral maupun materi hukum ya yang sudah pernah kami sampaikan ke Bawaslu terkait permasalahan kecurangan, ada juga pendistribusian dan kualitas demokrasi yang menurun di Bawaslu DKI Jakarta serta Bawaslu di tingkat kota. Ini merupakan bentuk kekecewaan kami bahwa seharusnya Bawaslu itu bergerak dengan cepat, dengan cekatan, sesuai dengan Perbawaslu, bukan kemudian sengaja dengan unsur-unsur kesengajaan melakukan delaying ya, atau menghambat ya pemeriksaan tidak sesuai dengan prosedur. Contoh, kami ambil contoh bahwa ada beberapa laporan yang sudah kami laporkan kurang lebih di 200 TPS dan itu terjadi pendistribusian C6 atau pemberitahuan yang tidak merata. Dan itu tidak ada satupun sampai detik ini hasil yang kami dapat. Apakah rekomendasinya ditolak, ataukah rekomendasinya PSU, ataukah rekomendasinya kesalahan daripada penyelenggara. Ini yang menjadi ganjalan daripada kami melihat apa yang dilakukan oleh oknum-oknum gitu loh. Setelah kami telusuri, kami ambil contoh satu perkara saja yang ada di Jakarta Timur. Terjadi tindak pidana, kemudian memang diproses. Itu pun proses pelimpahan ke kepolisiannya pun ada drama di internal mereka gitu loh. Ketuanya yang terindikasi gitu kan, kami duga sengaja dengan unsur kesengajaan melakukan hambatan-hambatan walaupun pada akhirnya ditandatangani surat pelimpahan itu. Yang kedua yang sangat kami sayangkan lagi bahwa harusnya tindak pidana pemilu itu juga tidak menghilangkan perkara administrasinya untuk dilakukan PSU. Nah ini oleh teman-teman di Bawaslu Jakarta Timur itu tidak dilakukan gitu loh. Dan ada lagi contoh kasus yang di Kebayoran Lama. Sudah jelas-jelas Panwaslu Kecamatan Kebayoran Lama mengajukan PSU di 3 atau 4 TPS gitu ya. Kemudian oleh PPK kecamatan di drop out atau tidak diindahkan dan tidak dijalankan dengan alasan katanya internal mereka tidak melalui prosedur. Dan alangkah lucunya ketika orang yang memang PPK yang melaksanakan Panwas kecamatan melaksanakan tugas dengan benar oleh atasan mereka kemudian malah disalahkan. Nah ini banyak hal gitu loh. Maka pada akhirnya kami mendatangi Pak Sabdo sebagai PP di sana kan gitu. Tapi apa yang kami dapatkan hanya bercerita saja, berdongeng. Seluruh laporan pasti diterima Bang Ramdan. Iya, kami tahu diterima. Pertanyaannya diproses atau tidak. Ternyata sampai rekapitulasi akhir ini dilaksanakan tidak ada pemprosesan sampai akhir. Dan inilah yang membuat kami sangat-sangat kecewa gitu loh. Seolah-olah ada tendensius ketika laporan dari pihak Pak lawan gitu, prosesnya cepat sekali gitu loh, sangat cepat dan bahkan kami dipanggil dan sebagainya. Akan tetapi ketika kami yang melapor seolah-olah mereka tidur gitu. Jangan sampai nanti ada hashtag tidak percaya sama Bawaslu gitu loh. Dan ini kemudian terakumulasi pada saat kita melakukan rekapitulasi yang dilakukan hari ini di Jakarta sebagai penutup. Di situ dinyatakan memang ditunjukkan ada 800.000 surat suara yang undangan ya, C6 undangan yang tidak terdistribusi.
Nah, setelah kami meneliti data, selalu berargumentasinya KPU dan Bawaslu bahwa mereka sudah bekerja secara profesional dan optimal. Faktanya ditemukan data yang kedua, yang menggunakan KTP atau tambahan itu hanya di angka 8.000 plus 9 ribuan, hanya di batas 17.000 suara, Mbak. 17.000 Baik. suara ini yang Mhm. menggunakan KTP. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa pemenangnya? Kalau sampai hari ini berdasarkan data ya pemenangnya itu adalah golput, gitu loh. Kenapa bisa golput? Sedangkan pemerintah sudah memberikan anggaran yang begitu besar untuk penyelenggaraan pemilu demokrasi hari ini ya, pesta nih. Pemerintah memberikan uang banyak, pemerintah DKI, untuk Baik. dilaksanakannya pemilu dan Baik, Bang seluruh Ramdan. Mhm. seluruh mata bertunjuk pada DKI tidak profesionalnya pelaksanaan hari ini dengan anggaran yang begitu besar hampir 1 triliun loh Mbak Baik. untuk penganggaran Mhm. pelaksanaan ini dan kemudian yang ikut serta itu hanya 4 jutaan Nanti dan kita ini akan bahas lagi Bang Ramdan dan Bang halo Ciko, tetapi ya. kita harus jeda dulu. Kami akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.